Tata kelola manajemen masjid pada intinya ada 3 komponen utama yang lazim dipergunakan dalam pengembangan manajemen kemasjidan. Antara lain idaroh, kegiatan pengelolaan masjid; imaroh, kegiatan memakmurkan masjid atau syiar dakwah; dan yang terakhir adalah riayah, kegiatan merawat, memelihara sarana prasarana masjid. Kemudian masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat mengayomi dan membina umat secara aktif. Karena fungsi masjid sangat luas, maka perlu adanya pengembangan idaroh atau manajemen. Dari pengertian idaroh ke pengertian pengembangan, mengatur kerjasama dari banyak orang dalam satu organisasi, mengkoordinasikan, merencanakan, mengkoordinasikan pengadministrasian, pengelolaan keuangan, tata kelola keuangan, sehingga yang terakhir adalah muara pada pengawasan. Karena pengawasan adalah muara terakhir, artinya pengawasan tidak boleh tidak, menyangkut keberlangsungan dari program-program yang ada di masjid itu sendiri. Ya. Kemudian tujuan yang lain dari idaroh ini adalah agar masjid ini lebih mampu mengembangkan kegiatan dengan manajemen yang baik, tata laksana yang baik. Masjid itu berkembang sedemikian rupa, ya. Makin dicintai jamaah sehingga menimbulkan trust, kepercayaan dari para jamaahnya. Dan itu tidak bisa tidak, semakin membuat satu manajemen yang bagus, manajemen yang rapi, manajemen yang terkoordinir dengan baik, itu yakin jamaah akan timbul trust, kepercayaan yang jauh lebih baik. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan menjadi pengelola atau takmir masjid, itu gampang dan mudah sekali menjalin silaturahmi, dakwah dan lain sebagainya dari sekitar jamaah yang ada di seputar masjid yang bersangkutan. Selanjutnya di dalam program idaroh itu ada perencanaan. Perencanaan ini menyangkut apapun yang hendak dilakukan oleh DKM, kalau takmir masjid, itu harus ada perencanaan secara menyeluruh. Semua unit kepengurusan, di situ ada unit-unit lain yang mendampingi atau mendukung aktivitas kerja. Itu harus mempunyai rencana yang jelas, konkret dalam bidangnya masing-masing. Kemudian pengurus masjid atau takmir atau dewan kemakmuran masjid perlu mengadakan rapat-rapat, kegiatan-kegiatan yang mengarah pada suatu kesepakatan sebuah rencana. Yang dilaksanakan periodik, baik skala dalam 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali. Itu tergantung dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan manajemen masjid yang bersangkutan. Ya. Ini saya singkat-singkat saja karena waktunya mepet. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi kepengurusan. Struktur organisasi pengurusan, struktur organisasi kepengurusan itu kurang lebihnya seperti ini. Ya. Jadi ini yang sederhana sekali, Pak ya. Ini ada struktur paling atas itu ada penasehat, kedua ketua harian, ketiga sekretaris, bendahara, dan di bawahnya adalah bidang-bidang. Ya, bidang idaroh, nanti ketua koordinatornya siapa? Nanti didampingi sama anggota-anggota, Pak. Minimal 3 orang anggota lah, untuk melayani pola kerja kesinambungan itu bisa berjalan. Bidang imaroh pun sama, dan juga bidang riayah. Nah,
Kemudian dari jajaran ini di bawahnya nanti Bapak bisa membentuk semacam badan otonom sesuai kebutuhan yang ada di lingkungan masjid Bapak. Itu mungkin biasa si lazimnya itu ada PAUD, lembaga-lembaga pendidikan ya. Kemudian ada lembaga pemulasaraan jenazah. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Ada juga BMT, Baitul Mal wa Tamil, koperasi masjid yang barusan juga disampaikan, kemudian ada remaja masjid, dan terakhir mungkin majelis taklim. Dan ini harus terkoordinasi dengan baik. Kami harapkan dari para koordinator atau pimpinan atau ketua Banom itu orang-orang yang betul-betul kredibel, supaya roda perjalanan sebuah organisasi ini di Banom-Banom ini bisa optimal gitu ya. Kemudian selanjutnya administrasi. Di sini ada beberapa administrasi, Pak. Administrasi masjid adalah kegiatan mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan untuk mengetahui secara pasti pekerjaan dan keadaan yang sedang berjalan dan akan dilakukan. Kemudian mengevaluasi kemajuan serta sejarah perkembangan masjid. Ya, jadi catatan ada dari awal itu dibentuknya organisasi DKM itu, kegiatan awalnya itu seperti apa, itu dicatat. Ada apa namanya jurnal pencatatan itu. Jadi nanti suatu ketika Bapak melihat perkembangan ke belakang, lihat dari catatan-catatan itu. Ya, menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Tujuan administrasi ini adalah masjid terawat dengan baik dan selalu bersih. Roda organisasi dan administrasi masjid berjalan lancar. Peribadatan terlaksana dengan baik. Program pendidikan sosial berhasil sebagaimana direncanakan. Ini program-program yang menyangkut Banom ini apabila sudah terbentuk sedemikian rupa, sehingga evaluasi bisa berjalan, koordinasi bisa berjalan, apapun yang dilaksanakan di sana bisa terkoordinasi dengan baik. Kita lanjutkan, di sini ada administrasi jamaah. Kalau administrasi jamaah sih sebetulnya pencatatan jamaah. Kalau Bapak lebih kreatif, misalkan jamaah dicatat, Pak. Ada buku catatan jamaah, sama seperti buku tamu. Bapak siapa namanya, tinggalnya di mana, kemudian aktivitas kesehariannya apa, ada catatannya. Suatu ketika kita butuh orang-orang yang figurnya seperti itu, kita punya catatan. Oh, Bapak itu aktif di sebuah organisasi apa gitu kan, atau misalkan aktif di olahraga apa. Suatu ketika kita bisa dipakai gitu kan. Ya, salah satu diantaranya mungkin seperti itu. Kemudian di sini ada administrasi surat menyurat yang tadi juga disinggung ya. Ada jurnal masjid, ini yang tadi juga saya sampaikan, catatan ini contoh jurnal masjid, silakan Bapak bisa lihat ya. Nomor, hari, tanggal, kolom-kolomnya, peristiwa, kegiatan-kegiatannya seperti apa. Ikhtisar, singkat daripada kegiatan itu apa? Isra Mi'raj, halal bihalal, Idul Adha seperti kemarin, dicatat Pak ya. Nanti di situ kalau misalkan ini menyangkut kegiatan Idul Adha, berapa hewan kurban yang pada saat kemarin dilaksanakan, dikurbankan. Kemudian ada kejadian-kejadian apa di situ? Tulis. Contoh Pak, ada kejadian sapi yang kebetulan pada saat dikorbankan itu sapinya ternyata sakit. Ada cacat di dalam jeroan. Bikin catatan Pak. Jadi bahan perhatian pada satu ketika nanti kita belanja sapi harus betul-betul sapi yang sehat. Itu kita ada catatan. Ditambah dokumentasi visual, gambar-gambar. Sapi yang cacat seperti apa, kondisi jeroannya seperti apa, ada catatan. Itu bagus sekali Pak. Untuk kedepannya menjadi bahan evaluasi kita. Ya. Kemudian administrasi khotib. Tercatat daftar imam khotib selama kurun 1 tahun.
Itu pasti ada, bapak-bapak pasti mencatat seperti itu. Ya. Kemudian dari daftar khotib ini ada tema judul, sehingga dalam kurun 1 tahun itu judulnya tidak berulang-ulang, judulnya itu saja, disesuaikan dengan kondisi, ya, kebutuhan, misalkan momentumnya apa, di situ ditulis saja, gitu. Jadi bahan evaluasi, mohon maaf, kalau khotibnya kemudian nyerempet hal yang tabu, itu menjadi bahan evaluasi kita. Ya, kalau misalkan terus terang saja, khotib itu saya sempat pernah Jumatan di Jakarta, itu ngeri Pak, terang-terangan itu. Dan ini takmir masjid, pengurus masjid harus bisa menyampaikan mana yang boleh, mana yang tidak. Jangan dilepas, ya Pak ya, jangan dilepas. Kita punya arahannya, punya juklak juknisnya seperti apa. Kira-kira seperti itulah. Ya. Kemudian di sini ada catatan administrasi yang berbentuk daftar inventarisasi barang-barang masjid. Ada Pak? Punya Pak? Daftar inventarisasi barang-barang punya masjid. Dari luas tanah, luas bangunan, berapa punya speaker, toa, berapa punya sound system, berapa punya laptop, komputer, barang-barang di gudang, taraje misalkan, kompor gas misalkan, itu tercatat Pak ya. Kira-kira seperti ini contohnya. Misalkan ya asbak, ya itu tercatat semua karena itu barang-barang masjid, termasuk juga karpet misalkan. Komputer, 1 unit, merek apa, kondisi bagaimana. Ya. Dan itu harus jelas statusnya, baik, rusak atau bagaimana, masih dipakai atau bagaimana. Kemudian penempatannya ada di mana? Ada di ruangan sekretariatan atau di ruangan mana? Jangan sampai Bapak ingat itu saya punya barang, masjid itu punya barang tapi lupa naruhnya di mana. Harus ada tempatnya, tersusun rapi. Jadi pada saat kita mencari barang-barang itu gampang. Kita lihat aja dari daftar inventaris itu. Ya, kayak Bapak mungkin paham lah, ini garis besarnya mungkin seperti ini karena kita juga waktunya terbatas. Yang bagian D, pengelolaan tata keuangan. Pengelolaan tata keuangan meliputi pengadaan keuangan. Pengadaan keuangan Bapak bisa dapat dari donatur tetap, ya Pak ya, dari kenceleng masjid, kenceleng mingguan, hari Jumat, kenceleng hari Kamis, kenceleng pada saat kegiatan ada majelis taklim dan lain sebagainya. Itu Bapak bisa dikumpulkan dan diadministrasikan, tercatat ya. 1 menit lagi, oke, ya baik. Selanjutnya oke. Nah, pencatatan kenceleng, kita punya catatan. Kenceleng yang sudah dibuka bikin berita acara, pencatatan ya. Jadi ada catatannya. Yang terakhir pengawasan. Pengawasan adalah suatu fungsi idaroh yang penting. Semua rencana pelaksanaan kegiatan organisasi kepengurusan, administrasi dan keuangan harus ada pengawasan. Ya. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas khusus atau oleh pimpinan itu sendiri, ketua DKM-nya. Pengurus secara keseluruhan juga harus mengadakan pengawasan ke jajaran yang di bawahnya. Barangkali demikian pemaparan singkat dari kami, dari manajemen idaroh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.